Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kali ini kita akan membahas tentang isti'aroh. Oke. Salah satu majas dalam ilmu bayan dalam kajian ranah balaghah. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan isti'aroh, alangkah baiknya menonton video saya dulu di yang konten tasbih ya, karena nanti hubungan isti'aroh dengan tasbih ini sangat luas sekali. Oke, kita pembahasan. Sebelum membahas isti'aroh, alangkah baiknya kita tahu pengertian majas terlebih dahulu. Jadi pengertian majas yakni al-majasu huwa al-lafdu al-musta'malu fi ghairi mawdi alahu li alaqati ma'a qarinatin dalatin ala adami iradatil makna asli. Jadi majas itu adalah suatu lafaz yang digunakan pada selain makna aslinya karena adanya alaqah disertai korenah yang melarang atau yang mencegah makna aslinya itu tumbuh atau terwujud. Oke. Kita kasih contoh itu fulanun yatakallamu biduror. Oke, ada suatu kalimat fulanun yatakallamu biduror. Fulan itu berbicara dengan mutiara. Oke. Lah, kembali ke pengertian majas awal tadi. Fulan berbicara dengan mutiara ini kan sesuatu yang tidak mungkin. Masa berbicara kok dengan mutiara? Oke. Berbicara itu dengan mulut. Oke. Maka mutiara tadi itu tidak menunjukkan pada makna aslinya. Berarti telah memenuhi syarat majas. Fi ghairi mawdi alahu, dia tidak menunjukkan pada makna aslinya yang artinya mutiara. Karena apa? Karena adanya alaqah disertai tanda-tanda. Alaqahnya apa? Itu nanti dulu. Tapi disertai tanda. Tandanya apa? Tandanya itu mau yatakallamu biduror. Ketidakmungkinan fulan berbicara dengan duror itu yang dinamakan korina. Oke, alaqahnya apa? Nanti alaqahnya alaqah musyabahah, hubungan keserupaan. Nah, lafaz fulanun yatakallamu biduror ini itu dinukil pada untuk menunjukkan makna fasihah. Oke, nukilat ila kalimatil fasihah li alaqati musyabahah bainahuma fil hasan. Oke, berarti nanti lafaz ad-duror mutiara ini bukan menunjukkan makna hakikinya, bukan menunjukkan fulan itu loh berbicara dengan mutiara, itu tidak, tapi fulan itu berbicara dengan kalimat yang fasih atau fulan itu berbicara dengan fasih. Oke, berarti itu ada keserupaan ya antara duror dan omongan yang fasih. Keserupaannya ya sama-sama bagus, mutiara itu bagus, omongan yang fasih ya bagus, enak dirungokno dan lain sebagainya. Nah, itu pengertian singkat tentang majas. Oke. Lanjut, wa alaqatu bainal maknal hakiki wa maknal majazi qad takunu musyabaha wa qad takunu ghairiha. Lah, alaqahnya tadi, kalau alaqah yang saya contohkan tadi kan alaqahnya alaqah musyabaha, ada hubungan keserupaan antara mutiara dengan kalimat fasih, dengan omongan yang fasih. Apa keserupaannya? Sama-sama enak, sama-sama bagusnya. Oke. Lah, ada kalanya majas tadi itu mempunyai hubungan antara makna hakiki dan majazinya, itu hubungannya hubungan musyabah atau selainnya. Oke. Lah, kalau selainnya nanti biasanya masuknya kepada majas mursal, ada alaqah syababiyah dan musyababiyah. Itu nanti dijelaskan di episode selanjutnya. Fa idza kanat musyabahatu fa huwa isti'arah, dan apabila hubungannya itu hubungan alaqah musyabahah maka akan dinamakan isti'arah. Wa illa fahuwa majazun mursal wa qarinatu qad takunu lafdiyan wa qad takunu halian kama sayati. Kalau
hubungannya tadi bukan musyabahah, maka disebut majaz mursal. Oke, kita lanjut ke isti'arah. Jadi isti'arah ini dalam bahasa, secara bahasa ini artinya meminjam. Oke, jadi lafadz yang ditulis tadi itu meminjam makna. Oke, tapi dalam sebuah istilah itu apa, tetap istilah istimalul lafzi fi ghairi mawdi alahu li alaqati musyabahah. Apa? Jadi lafadz yang tidak menunjukkan pada arti aslinya, tidak menunjukkan makna aslinya, tidak menunjukkan maksud aslinya, karena adanya alaqah musyabahah. Atau dalam pengertian lain, isti'arah adalah wa huwa tasbihun hudifa tarafaihi wa alaqatuhu musyabahah. Isti'arah ini apa? Gampangannya isti'arah itu tasbih yang dibuang salah satu ujungnya, atau salah satu antara musyabah dan musyabah B, dan alaqahnya adalah alaqah musyabahah. Nah, ini ciri khusus dari isti'arah, bahwa alaqahnya tadi alaqah musyabahah. Tapi dia itu asalnya itu berupa tasbih. Oke, saya kasih contoh. Ro'aitu asadan fisuk, atau ro'aitu asadan fil madrasah. Oke, ro'aitu, saya melihat asadan, macan, fil madrasah, di dalam sekolahan. Saya melihat macan di dalam sekolahan. Ini adalah ketidakmungkinan. Oke, ketidakmungkinan ada macan di sekolahan. Apa iya macan kok enek nang sekolahan? Iku ngadi-ngadi, enggak mungkin. Oke. Lah, asadan tadi itu tidak dimaknai dengan arti aslinya. Karena apa? Ya tidak mungkin kan ada macan di sekolahan. Tapi apa? Asadan nanti dimaknai sebagai lelaki pemberani, rojulun syujaun. Oke. Jadi saya melihat lelaki pemberani di dalam sekolah. Berarti asalnya apa? Asalnya kan tasbih tadi kan. Berarti apa? Rojulun syujaun kal asadi fil madrasah. Tetapi bahwa ini adalah isti'arah, maka rojulun syujaunnya sebagai musyabahnya dibuang. Oke, karena itu adalah syarat isti'arah. Apa? Hadfu torofaihi minat tasbih. Nah, itu isti'arah. Jadi ada pembagian isti'arah. Kita masuk ke pembagian isti'arah. Terus ada rukun-rukun. Jadi isti'arah itu juga mempunyai rukun. Yang pertama itu musta'ar minhu, yang kedua musta'ar lah, dan musta'ar. Musta'ar minhu yaitu apa? Musyabah bih. Kalau musta'ar lah itu musyabah, dan musta'ar itu lafdul al-mangkul. Nah, itu rukun. Oke, kita lanjut kepada apa? Tanqosimu isti'arah, aksamul isti'arah, macam-macam dari isti'arah. Tanqosimu isti'arah bibarima yudkaru min tarafaihi. Jadi melihat dari segi musyabbah dan musyabbah bih, atau melihat dari musta'ar dan musta'ar lahnya. Isti'arah ini akan dibagi menjadi dua. Jadi idza dzukira fi kalami lahdul musyabbab bi faqat fa isti'aratu tasrihiyah au musyarahah. Jadi kalau di dalam isti'arah tadi itu apa? Yang ditampakkan itu musyabbah bihnya, maka dinamakan isti'arah tasrihiyah atau isti'arah musyarahah. Berarti apa pengertiannya? Isti'arah tasrihiyah huwa ma hudifa fiha musyabbah wa syurriha fiha lafdul musyabbah b. Apa? Lafadz yang membuang musyabbah dan menetapkan musyabbah bihnya. Jadi yang dibuang musyabbah bihnya tetap. Itu ciri utama dari isti'arah tasrihiyah. Oke, kita masuk ke contoh. Nah, seperti contoh ro'aitu asadan fil madrasah. Oke, saya melihat seekor macan di madrasah, itu tidak mungkin. Ketidakmungkinnya nanti itu yang dinamakan korina. Oke, ro'aitu asadan fil madrasah, saya melihat lelaki pemberani di dalam sekolahan.
Asli lafadznya apa? Rojulun syuja'un kal asadi fil madrasah, lelaki pemberani. Saya melihat lelaki pemberani yang seperti macam di dalam madrasah. Tetapi berhubung ini isti'arah tasrihiyah, maka musyabahnya dibuang, rojulun syuja'unnya dibuang, dan menetapkan asadan yang menjadi musyabahnya, musyabah bihnya maksudnya ya. Oke, rojulun syuja'unnya musyabah dibuang, menetapkan asadan yang menjadi musyabah bihnya. Paham ya? Jadi rojulun syuja'un kal asadi fil madrasatati, dia meminjam makna dari si musyabahnya rojulun syuja'unnya karena adanya korenah tadi. Oke, itu contoh pertama dari majaz isti'arah yang tasrihiyah. Kemudian ada contoh kitabun anzalnahu ilaika lutukhrijan nasa minadz-dzulumati ilan nur. Kitab yang kami turunkan, yang Allah turunkan kepadamu Muhammad, supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap menuju keterangan. Oke. Nah, titik tekannya ini pada minadz-dzulumati ilan nur. Nah, di sini kan tidak menunjukkan masa kita dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya, kan enggak kan. Arti lafadz dzulumat itu kan gelap, an-nur ini kan artinya terang atau cahaya. Nah, tetapi arti majazna itu kan al-dzulumat itu disamakan dengan ad-dhalal atau kesesatan, dan an-nur itu disamakan dari al-huda atau petunjuk. Dalam kata lain minadz-dzulumati ilan nur itu meminjam makna dari al-dzalam wal huda, meminjam makna kesesatan dan petunjuk. Lah, pada kalimat lafaz tersebut iku an-nur dan ad-dzulumat itu digunakan pada selain makna artinya atau makna majaz, berarti dia menunjukkan majaz kan. Nah, dalam hal ini kenapa kok kita masukkan ke dalam isti'arah tasrihiyah? Karena apa? Karena al-dzulam, dolalah kesesatan tadi itu diserupakan dengan al-dzulumat. Oke, berarti lafadznya apa? Al-dzolalatu kadzulumat. Wajah sabahnya nanti sama-sama tidak mendapat petunjuk, peteng kayak petunjuk dzolal sesat juga duwe petunjuk, nek peteng awak dhewe mlaku ya raiso teko jenenge peteng. Nah ini lah adzzalalatu kadzulumati. Nah, ini kan susunan tasbih asalnya. Berhubung dijadikan isti'arah yang tasrihiyah, maka dolalahnya dibuang dan yang ditetapkan hanya dzulumat. Nah, dzulumat tadi itu meminjam makna dari kata dolalah. Berarti apa nanti? Kitab yang Allah turunkan kepadamu Muhammad supaya kamu mengeluarkan manusia dari kesesatan menuju petunjuk, sama dengan an-nur. Nah, lafadz al-huda itu diserupakan dengan lafadz an-nur. Al-huda kan nur, petunjuk itu seperti cahaya. Dengan wajah sabah sama-sama mendapat petunjuk. Nah, kan huda itu ya petunjuk, an-nur itu ya kalau kita melaku atau jalan di keadaan terang kan gampang kita sampainya, tapi petunjuknya ada. Lah, lafadz al-huda ini sebagai musyabahnya kita buang, diganti dengan musyabah bihnya. Jadi Allah itu membuang musyabahnya dan menggantinya dengan musyabah bih, yang mana an-nur tadi meminjam makna dari al-huda. Nah, itu isti'arah tasrihiyah. Jadi membuang musyabah dan menetapkan musyabah bihnya, itu isti'arah tasrihiyah. Ada contoh lagi, fa'am torot lu'lu'an min najisin wasakot wardan wa'aldat alal nabi bil barot. Oke, ini syair ya. Syairnya itu hanya menyebutkan musyabah bihnya saja. Ini kental sekali ya. Fa'am tarot lu'lu'an min narjisin wasakot wardan wa abdot ala unnabi bil barot. Nah, ini menyebutkan banyak
Yang disebutkan di sini musyabah bihnya itu ada al-lu'lu', an-narjis, al-warad, al-inab, al-barad. Ini semua musyabah bih. Kalau dimaknai sesungguhnya wa amtarat, dia seorang wanita meneteskan lu'lu', meneteskan mutiara, min narjisin, dari bunga narsis, wasakot wardan, dan dia membasahinya dengan bunga mawar, wa adot alal innabi bil barot, dan menggigit buah anggur dengan es hujan. Enggak mungkin semua. Masa perempuan itu bisa meneteskan mutiara dari bunga narsis? Enggak mungkin. Membasahi bunga mawar dan menggigit buah anggur dengan hujan es, ya itu ketidakmungkinan semua. Kalau dimaknani hakiki itu enggak nyambung sekali. Itu ciri khususnya majas. Oke. Lah, kata al-lu'lu ini termasuk musyabah bihnya, tapi dia dimaknai air mata. Oke, ad-dumu nanti kalau dimaknai enak itu dia seorang wanita telah meneteskan air mata seperti mutiara dari matanya yang seperti bunga narsis, dan menyirami pipinya laksana bunga mawar, dan menggigit ujung jarinya laksana buah anggur dengan giginya laksana hujan es. Jadi itu semua tasbih yang dibuang musyabahnya. Oke. Jadi kalimat yang pertama ad-dumu'u kal-lu'lu'. Jadi air mata dan mutiara itu sama-sama jernihnya. Jadi tapi yang ditampakkan hanya mutiaranya, sedangkan lu'lu' tadi meminjam makna lafaz dari ad-dumu'. An-narjis, bunga narsis. Nah, al-uyunu kan narjisi, mata itu seperti bunga narjisnya. Karena apa? Wajah sabahnya apa? Sama-sama terkumpul warna hitam dan putih. Oke. Berarti apa? Air mata tadi itu keluarnya dari mata. Ya dari mata, bukan dari bunga narjis. Yang ketiga al-warad. Al-warad ini aslul katanya al-hududu kalwarodi. Pipi itu seperti bunga mawar, sama-sama merahnya. Tetapi al-hududnya dibuang karena menjadi musyabah dan hanya menetapkan musyabah bihnya al-warad. Oke. Terus al-inab, ini juga musyabah bih. Aslul katanya al-ana malukal inabin. Ujung jari itu seperti buah anggur pada bentuknya. Ujung jari kan seperti buah anggur pada sisi bentuk-bentuknya. Nah, tetapi musyabahnya dibuang, hanya menetapkan al-inabnya saja. Dan al-inab tadi meminjam lafaz dari apa? Al-anamil. Terus gigi, al-barodu, hujan es, dan disamakan asnan. Berarti asal lafaznya al-asnanu kal-barot. Wajah sabahnya itu dia sama-sama putih bersihnya, Oke. Nah, itu apa ijro dari isti'aroh musyarahah dalam syair tersebut. Musyabahnya buang dan hanya menetapkan musyabah bihnya karena adanya korinah tadi. Oke. Nah, korinah tadi itu menunda untuk menunjukkan makna aslinya, tetapi dia meminjam dari makna yang lafaz yang dibuang tadi. Pembagian yang kedua namanya isti'aroh makniyah. Isti'aroh makniyah apa? Ya idza dzukira fi kalamil hadul musyabbah faqat, ya pat wa khudiba fi musyabbah bih. Apa? Ya di situ itu hanya menetapkan musyabbahnya saja. Musyabbah bihnya dibuang. Nah, itu kebalikan dari isti'aroh tasrihiyah yang sebelumnya. Ma khudifa fiha musyabbah bi wa rumiza ilaiha bi syai'in min lawazimihi. Musyabbah bihnya dibuang, tetapi dia menunjukkan dengan sesuatu perkara yang lazim, yang menetapinya. Oke. Ini lumayan bulat yang maknanya tadi, simak baik-baik. Ada kata hurroda asyairu bil qasidah bi qasidatin. Oke. Hurroda apa ngoceh sapa sairu ya syair bi qasidatin kelawan qasidah. Jadi penyair itu berkicau. Maksud penyair berkicau, penyair itu kan bernyanyi lah, ya kan? Nah, ini tidak mungkin, ketidakmungkinan tadi itu yang dinamakan korenah. Oke. Tetapi yang dinampakkan ini hanya musyabbah. Loh, kok iya kan Mas, itu musyabbah kak syair? Iya. Asyairu katoiri. Asyairu katoiri. Penyair itu seperti burung. Dalam apa? Dalam indahnya suaranya, dalam indahnya
cengkoknya. Nah, itu makanya penyair disamakan dengan burung, akan tetapi musyabah bihnya yang dibuang, hanya dituliskan musyabahnya saja. Tapi dengan adanya warumiza ilaihi bisyai'in min lawazimihi, ada sesuatu yang lazim dari si burung tadi, ada tandanya. Lazimnya burung itu kan apa? Berkicau. Makanya di situ dituliskan hurroda. Dia harus rumiza ilaihi bisyai'in min lawazimihi, harus menetapkan sesuatu yang lazim pada perkara tersebut. Perkara yang dibuang tadi, yang dibuang kan to'ir, yang dibuang itu burung. Nah, ciri khusus dari burung ya berkicau, makanya di situ ada kelaziman dari burung yang ditulis hurroda asyairu bi qasidatin. Ini isti'aroh makniyah. Terus ada contoh lainnya. Apa contoh lainnya? Bentar. Contoh lainnya, inni la'aro ru'usan qad ainaats. Sesungguhnya aku benar-benar melihat buah. Oke. Inilah oro ru'usan, itu arti yang sudah dimajaskan. Artinya ini sak temene ingsun la'aro, iku la'aro yakti ningali temen sapa ingsun ru'usan ing pira-pira ndas. Mosok awak dhewe, sesungguhnya saya telah melihat kepala kot ainaat yang benar-benar sudah matang. Kepala kok sudah matang? Ya, itu nggak mungkin. Jadi ijroknya gimana? Kata ru'usan ini kan berarti kepala. Oke, dia sebagai musyabah yang diserupakan dengan kata thamarot, yaitu buah sebagai musyabah bihnya. Oke, kalau bingung kita tampilkan kata aslinya. Inilah aro ru'usan kathamaroti kot ainaats. Nah, kemudian dia menggunakan arti lafadz musyabah bihnya, yaitu thamarot, buah, untuk arti lafadz musyabah ru'usan. Lalu kata athamarot itu dibuang dan ditunjukkan dengan sesuatu yang menetap pada dirinya, yaitu matang. Ya, ciri khusus buah itu nak belum matang yo matang, nek gak entah yo wis matang yo kan. Makanya tadi ada qad ainaat dengan cara isti'aroh makniyah. Jadi itu isti'aroh makniyah. Mungkin cukup itu ya, karena durasinya nggak lama. Untuk nanti isti'aroh pembagian yang selanjutnya yang dilihat dari segi lafaz